Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Hong Kong ini. Jadi beberapa hari ini saya sibuk banget kerjaan dan juga bosan di rumah ya. Jadi agak lambat memberikan informasi. Semoga kawan-kawan tetap standby di channel ini dan terus mempercayakan channel ini memberikan informasi-informasi buat kawan-kawan semuanya. Nah, informasi ini keluar tanggal 8 Juni 2022 yang dimana ini membahas tentang mbak-mbak Indonesia yang liburan di area sepanjang jembatan Mongkok ya. Yang dimana tanggal 3 Juni 2022 mbak-mbak kan libur public holiday. Nah, di sana mbak-mbak banyak banget liburan di sana dan ini disorot oleh penanggung jawab dari kantor distrik daerah Mongkok sana, dan ini dianggap sebagai uh, penyebaran dari penyakit ya, karena uh, mungkin ada yang tidak mematuhi aturan, contoh berkumpul lebih dari 4 orang dan jaraknya itu berdekatan. Dan pasti kalau nggak dalam situasi minum atau makan tentu tidak memakai masker ya, ini juga dianggap hal itu masuk di dalam kategori menularkan penyakit. Jadi mbak-mbak, minggu besok ini pasti banyak banget petugas juga untuk melakukan pembersihan lingkungan, melarang mbak-mbak untuk liburan di sana, dan melarang pertemuan kelompok. Tidak itu saja, ini juga dianggap Anda menghalangi jalan orang-orang yang melewati jembatan Mongkok. Nah, jadi untuk kejelasan besok kita bahas ya. Oke, informasi selanjutnya yaitu tentang Mbak PL yang dimana meninggoy ini, dan ini menjadi kasus yang udah lama banget, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 belum menemui titik terangnya. Bagaimana tentang kasusnya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa jadikan ini pelajaran. Oke kawan-kawan, mungkin Mbak udah ngeliat ya di beberapa sosial media, Facebook ini ada berita yang dimana Mbak PL ini telah berpulang ke Tuhannya. Ya, tepatnya beritanya tanggal 8 Juni 2022, dan aku mendapatkan informasi itu di sosial media juga, tapi di sosial media miliknya Filipina ya. Nah, pas baca informasi itu atau kasus itu, aku langsung kaget ya Mbak ya, karena tanggal 6 aku juga mendapat curhatan dari teman aku bahwa dia punya temen juga kerjanya over ya di tempat juragannya. Dia jaga 3 anak, kemudian si majikannya ngelahirkan lagi, akhirnya 4 anak, dan di situ dia kurang atau enggak cukup tidur. Dari dampak itulah sehingga tubuhnya nggak kuat dan dia sering sekali sampai masuk rumah sakit. Nah, jadi dia mencari solusi atau curhatan bagaimana tentang situasinya ini. Ya, padahal mbaknya ini kurang 6 bulan lagi finish kerjanya. Ya, dia curhat bagaimana solusinya. Jadi aku SMS teman aku, bagaimana sih keadaannya dan juragannya itu tempat tinggalnya di mana. Takutnya nanti sama dengan Mbak juragan dari Mbak PL ini, ya takutnya sama karena eh, dari kelakuannya ini hampir sama aja, tidak memperbolehkan Mbak PL memakai toilet di rumah dan eh, meminta untuk istirahat cukup. Bilangnya itu kan sudah menjadi tanggung jawab kamu, aku kan mengambil kamu, ya kamu harus kerja semuanya gitu. Nah, eh, untungnya bukan ya. Jadi yang kemarin itu adalah teman aku PRT asal Indonesia, dan yang sudah berpulang ke Tuhannya itu adalah Mbak PL. Jadi ternyata bukan orang yang sama. Tapi kalaupun sampai majikan yang sama, nah ini akan menjadi berita yang sangat booms banget agar majikannya itu kapok nantinya ya. Oke, bagaimana sih kronologi dari Mbak PL ini? Nah, kronologinya adalah pada kejadiannya ini sebenarnya tahun 2017, tapi ada 3 kali persidangan. Itu
2017, 2021, dan 2022. Jadi kejadiannya 2017, tapi persidangannya sampai dengan 2022, tepatnya adalah tanggal 8 Juni kemarin. Tapi karena belum menemui titik terangnya kasusnya bagaimana, jadi masih dilanjutkan lagi persidangannya. Nah, semoga kita berharap banget jika memang itu kesalahan dari juragan, semoga Mbak PL mendapatkan semua hak-haknya. Oke, ceritanya begini. Tanggal 4 April 2017, Mbak PL yang bernama Leonida, umur 42 tahun ini telah berpulang ke Tuhannya di rumah juraganya di daerah Maefu Sunsun sana. Yang dimana mbaknya ini sudah kerja selama 4 bulan. Namun sebelum mbaknya ini kerja 4 bulan, 3 bulan sebelumnya mbaknya ini sudah curhat ke saudaranya PL sana juga yang kerja di sini, bahwa dia mendapatkan perlakuan yang buruk dari juraganya, ya. Tidak diberi makan yang cukup, kemudian istirahat juga nggak cukup, ya. Namun sebelum mbaknya ini mengutarakan atau dia ingin keluar, tapi ternyata sudah berpulang ke Tuhannya terlebih dahulu, ya. Nah, pas ketahuan si cecenya ini tidak keluar, ya, dari dari kamarnya, ya, tepatnya tanggal 11 April 2017, juragan kaget. Akhirnya juragan langsung menggedor pintunya, membuka dan mendapati si cecenya ini berbaring, dipanggil, tidak menyaut dan tidak bergerak sama sekali. Akhirnya si juragannya ini langsung telepon ke petugas ambulan, ya. Nah, di petugas ambulan kejadiannya mbaknya ini digedor, yaitu jam 11, ambulannya jam 11.47 ini sampai ke rumah si juragannya, dan di situ dibawa ke rumah sakit, yaitu di rumah sakit jam 12 sekitar 12 lebih 27 ini dinyatakan bahwa Mbak PL tersebut telah berpulang ke Tuhannya. Nah, di situ langsung ada penyelidikan dari Pak Pol, yaitu tepatnya tanggal 12 April 2017. Jadi kejadiannya tanggal 4 dan Pak Pol ini langsung memeriksa rumah kediaman juraganya. Jadi nggak langsung yo, jadi nunggu beberapa hari kemudian. Ya, kalau menunggu beberapa hari kemudian, tentu jika memang ada kesalahan dari juraganya, pasti sudah disembunyikan sama juraganya, betul? Nah, akhirnya karena keterlambatan itulah si juragannya diminta keterangan, katanya sebelum berpulang ke Tuhannya atau meninggoy, si Cece ini tanggal 3 April 2017 ini mengeluhkan sakit. Tidak hanya mengeluhkan sakit, tapi dia juga bisa kok masak. Walaupun sakit, dia juga bisa masak untuk kami makan malam. Ya jelas walaupun kita sakit, walaupun kita capek, tetap aja kita harus mengerjakan tugas kan. Biasanya kalau juragan nggak baik kan seperti itu. Oke, selepas itu diperiksa semuanya, di rumah juga tidak ada CCTV untuk memberikan bukti yang lebih banyak lagi, dan di situ juga sudah diperiksa tidak ada pertengkaran di antara kedua belah pihak dan tidak ada luka-luka dari tubuh si cecenya. Nah, dari situ oke lah, dianggap memang sakit-sakit biasa. Ibaratnya kalau memang berpulang ke Tuhannya itu tidak ada ibaratnya keresan, ya. Jadi udah ditutup aja. Namun beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 8 April, ini katanya ada benjolan di sini, di tempat si cecenya. Nah, benjolan ini katanya adalah adanya gejala-gejala tumor, seperti itu. Oke, gejala tumor lah katanya. Nah, kemudian beberapa bulan, ya tepatnya tanggal 23 Mei 2017, ini di situ diperiksa lagi nih. Di situ ada obat paracetamol di dalam kandungan tubuh cecenya. Jadi itu memperlihatkan bahwa sebenarnya mbaknya ini sedang sakit. Dan di situ juga mbaknya itu hanya memakan makanan yang cuma sedikit saja, ya,
cuma makan sedikit saja, entah itu karena memang kekurangan makan atau apa. Sekali lagi ini belum dibuktikan ya, jadi belum menemui titik terang itu kan, kasihan banget ya. Tapi bagus ketika curhat sama orang lain, jadi orang lain kalau ada apa-apa sama kita ini bisa menuntutkan balik loh, memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Oke. Pada persidangan pertama ya, tepatnya tanggal 8 April 2021 ini berlangsung selama 7 hari, dan kesimpulannya sekali lagi tidak ada luka-luka atau tidak ada perkelahian kedua belah pihak, dan sekali lagi ini tidak ada CCTV. Kemudian diundur lagi persidangannya tepatnya tahun 2021. Nah, tahun 2021 ini ada saudara yang dicurhati tadi, ini datang ke persidangan memberitahukan tentang curhatan yang dari si CC yang sudah berpulang ke Tuhannya tadi. Nah, selepas itu dia mencurhatkan segala unek-uneknya, yaitu contoh diantaranya dikasih makan yang kurang, kemudian tidur yang kurang, kemudian si juraganya sering marah-marah, kemudian juga sering menghina fisik. Ini juga dikatakan. Nah, tidak itu saja, ini juga dilarang menggunakan toilet di dalam rumah. Artinya dia harus menggunakan toilet di luar sana. Kemudian yang terakhir ini, dia bilang bahwa di rumah bosnya itu ada kok CCTV, tapi Pak Pol bilang katanya tidak ada CCTV-nya. Nah, hal ini tentu menambah, ibaratnya adalah kebingungan dari hakim untuk memutuskan mbaknya ini murni karena sakit atau memang ada penyebabnya dari juragannya sendiri. Oke, dari situlah, karena belum ada titik terang dan ada 5 hakim, bukan 5 hakim ya, 5 pembantu hakim yang mana ini lagi terpapar CO19, jadi ditunda dulu ya. Kemudian ditunda dulu sampai tanggal 8 Juni 2022 ya. Nah, persidangan yang ketiga tepatnya tanggal 8 Juni 2022, saksi dari si CC-nya yang berpulang ke Tuhannya tadi ini bilang bahwa mengatakan bahwa kelakuan buruk juraganya, dan dia juga bilang sama si agensinya, dan agensinya ternyata tahu bahwa si juraganya ini sudah 3 kali mengambil CC, dan sebenarnya dia tuh sudah masuk daftar hitam, tapi kenapa kok bisa mengambil CC lagi ya. Selepas diperiksa akhirnya si agensinya tahu kok bisa mengambil CC lagi, seperti itu ya. Nah, dari situlah sebenarnya kita tahu ya bahwa juraganya itu agak yaumande ya, agak yaumande, dan seharusnya hakim ini sudah menemukan titik terang ya. Setidaknya ketika tidak dihukum kan lebih baik si juraganya ini dijerat pasal, yaitu telah ibaratnya adalah menipu imigrasi ya, menipu imigrasi yang dimana menggunakan nama orang lain untuk mengambil CC. Kalau sudah masuk daftar hitam itu tidak boleh ya, tapi kenapa kok bisa? Itu yang membuat heran ya. Nah, dari situlah yang seharusnya dijerat ya, jelas banget menipu imigrasi. Ini dianggap hukumannya berat, dendanya juga berat. Yang dimana isinya gini, jika juragan melakukan pelanggaran yang serius, yaitu membuat pernyataan yang tidak benar kepada petugas imigrasi dan bersekongkol untuk melakukan penipuan, bisa diancam hukuman denda penjara yaitu maksimal 150.000 dolar sini atau sebesar 276 jutaan, dan penjaranya adalah maksimalnya 14 tahun. Itu jelas-jelas banget ya, karena sudah masuk daftar hitam, sudah tidak boleh mengambil CC, tapi bisa mengambil CC melalui orang lain. Bagaimana sih tentang kasus nanti ke depannya, hasilnya bagaimana? Tunggu informasi kawan-kawan semuanya, karena channel ini akan selalu memberikan informasi yang terbaru dan berguna buat kita semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.